Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sekarang kita akan membahas mengenai bersuci atau toharoh. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai pengertian bersuci atau toharoh. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Alat bersuci yang pertama yaitu air, yang kedua batu, yang ketiga tisu, yang keempat daun, dan yang terakhir kayu. Macam-macam air untuk bersuci, yaitu air hujan, air sumur, air es atau salju, air sungai, air laut, mata air, dan embun. Lalu ada macam-macam najis. Najis yang pertama najis berat atau najis mugoladoh. Yang kedua najis sedang atau najis mutawasitoh. Yang ketiga najis ringan yaitu najis muhopapah. Najis berat atau mugoladoh yaitu najis anjing dan babi, misalnya terkena darah atau air liurnya. Cara mensucikannya dibersihkan dengan air yang suci 7 kali, yang 1 kalinya dicampur dengan tanah yang suci. Najis mutawasitoh yaitu najis pertengahan atau najis selain najis mugoladoh dan mukhafafah. Contohnya kotoran manusia dan hewan, nanah, arak, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Najis ringan atau muhopapah. Najis ini berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya hanya dengan membersihkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan di air mengalir. Tata cara bersuci. Untuk hadas kecil, kita bisa bersuci dengan wudhu atau tayamum. Untuk hadas besar, kita bisa bersuci dengan cara mandi. Untuk buang air, kita bisa bersuci dengan cara istinja. Apa sih wudhu, mandi, dan tayamum? Yuk kita simak. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Kita biasanya melakukan wudhu sebelum sholat dan beribadah. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu, mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air atau sedang berada di tempat yang tidak air sama sekali. Mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu.
Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas, memandikan mayat, atau untuk orang yang mualaf. Selanjutnya istinja. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan menggunakan tisu basah. Ada buang air. Gunakanlah kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa. Yang kedua, gunakanlah kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa. Yang ketiga, gunakanlah alas kaki ketika masuk kamar kecil. Yang keempat, beristinjalah sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Yang keenam, selesai beristinja, bacalah doa. Manfaat bersuci. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, terhindar dari penyakit. Yang keempat, hidup kita akan selalu bersih. Jangan lupa ya untuk selalu bersuci dan memperhatikan adab saat kita buang air. Lalu hafalkan juga doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, dan doa beristinja. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian daripada iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.